Perang Rusia-Ukraina kini bukan semata adu rudal dan artileri berat, melainkan duel antara drone receh buatan Rusia dan rudal mahal milik Ukraina. Rusia menggempur Ukraina dengan ratusan pesawat nirawak alias drone berbiaya rendah. Dalam sehari, Rusia bisa menghujani langit Ukraina dengan lebih dari 600 drone per tembakan. Sementara Ukraina terpaksa menangkisnya dengan sistem pertahanan udara bernilai jutaan dolar per tembakan. Pertempuran yang terlihat timpang secara biaya ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Rusia menyusun strategi perang drone-nya dan bagaimana Ukraina menanggapinya. Sejak awal tahun 2025, Rusia terus meningkatkan serangan drone-nya. Dalam sekali salvo, Rusia bisa mengirimkan ratusan drone. Serangan drone Rusia terbaru terjadi pada Kamis 28 Agustus 2025 di ibu kota Kiev. Sebuah bangunan milik Uni Eropa dan Dewan Inggris menjadi sasaran serangan drone hingga menewaskan 21 orang termasuk anak-anak. Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia melepaskan 629 senjata serangan udara yang terdiri atas 598 drone dan 31 rudal. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengaku pihaknya mengerahkan serangan ke kompleks perusahaan industri militer dan pangkalan udara militer. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen segera melayangkan kecamannya. Sementara Inggris dan Spanyol juga memanggil duta besar Rusia di masing-masing negaranya. Di hari yang sama, pada Kamis 28 Agustus 2025, CNN melaporkan Ukraina juga menyambar kilang minyak Novokuibyshev di wilayah Samara, Rusia dengan serangan drone. Kilang minyak ini telah diserang sebelumnya pada awal Agustus 2025. Serangan serupa turut diarahkan ke kilang minyak Avivsky di wilayah Krasnodar dan menyebabkan kebakaran hebat. Rusia mengaku mereka telah menembak jatuh 102 drone dalam serangan udara Ukraina itu. Serangan drone lainnya pun juga turut diarahkan Ukraina ke infrastruktur minyak Rusia lainnya untuk melumpuhkan mesin pemasukan Moskwa lewat penjualan minyak mentah. Lantas, seperti apa strategi serangan udara yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina? Rusia semakin gencar melancarkan serangan drone usai mendapatkan rancangan drone Shahid buatan Iran. Setelah mendapatkan rancangan drone Shahid, Rusia membangun pabrik drone raksasa di Al-Buga dan memodifikasi desain pesawat nirawak buatan Iran itu. Dalam sehari, Rusia bisa memproduksi 200 drone atau lebih dari 6.000 pesawat nirawak per bulannya. Menurut laporan CNN, dulu Rusia harus membayar rata-rata $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 3,2 miliar rupiah per drone saat masih harus membelinya dari Iran. Namun setelah mampu memproduksinya sendiri, Rusia hanya mengeluarkan sekitar $70.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,1 miliar rupiah per drone-nya. Meski demikian, Center for Strategic and International Studies atau CSIS menduga Rusia hanya mengeluarkan biaya $20.000 Amerika Serikat hingga $50.000 Amerika Serikat per drone-nya. Biaya itu termasuk rendah jika dibandingkan dengan sistem pertahanan udara rudal darat ke darat milik Ukraina seperti Patriot misalnya. Pasalnya, dalam sekali tembakan rudal Patriot, nilainya bernilai lebih dari $3 juta Amerika Serikat atau sekitar 49,1 miliar rupiah. Biaya yang relatif rendah dan kemampuan memproduksi drone secara massal membuat Rusia semakin meningkatkan serangan drone-nya. Pada awal perang, salvo drone dan rudal hanya terjadi sekali sebulan. Namun kini, serangan gabungan drone dan rudal bisa terjadi tiap 8 hari sekali. Serangan tertinggi terjadi pada 9 Juli 2025. Hari itu, Rusia menerbangkan sekitar 728 drone dalam satu tembakan sekaligus. Peneliti data CSIS, Yasir Atalan menyebut inilah taktik Rusia, melancarkan serangan untuk memberikan tekanan konstan. Ada 3 jenis drone yang digunakan Rusia. Pertama, drone Geran hasil modifikasi dari drone Shahid 136 buatan Iran. Kedua, drone First Person View atau FPV. Dan ketiga, drone pengelabu Gerbera yang bisa membuat bingung sistem pertahanan udara Ukraina. Geran 1 adalah hasil modifikasi pertama Rusia dari drone Shahid 136 buatan Rusia.
Drone berjarak jauh ini bisa menjangkau hingga 900 km dan mampu membawa bahan peledak 10 hingga 15 kg. Rusia terus berinovasi dan telah mengembangkan Geran 2 serta Geran 3. Geran 2 bisa menjangkau lebih dari 2000 km dengan kecepatan 185 km per jam dan mampu membawa bahan peledak hingga 40 kg. Sementara Geran 3 jarak jangkaunya mencapai 2500 km dengan kecepatan 600 km per jam dan mampu membawa 50 hingga 300 kg bahan peledak. Drone-drone itu diluncurkan menggunakan peluncur roket yang dipasang di belakang truk sehingga bisa memudahkan mobilitas pasukan Rusia. Selain itu, Rusia juga memiliki drone pengelabu bernama Gerbera yang dibuat dari gabus dan plywood. Bentuk Gerbera yang mirip dengan Geran bertujuan untuk membingungkan pasukan Ukraina. Dan terakhir adalah drone FPV alias drone first person view. Rusia banyak menerbangkan drone FPV pada ketinggian 15 km di garis depan medan tempur. Drone FPV bisa membawa sejumlah alat peledak kecil seperti granat yang mampu menghancurkan sebuah tank atau lubang persembunyian pasukan Rusia. Drone ini juga bisa digunakan untuk memantau dan mengejar pasukan Ukraina di garis depan. Jadi, Rusia menggabungkan drone Geran untuk menyerang kota-kota Ukraina yang berjarak ribuan mil dari garis depan. Sementara drone FPV digunakan untuk menghantui pasukan Ukraina di garis depan. Biasanya, Rusia juga memadukan serangan drone itu dengan peluncuran rudal. Setelah melakukan berbagai inovasi, kini tingkat keberhasilan serangan mendekati 20%, naik 10% dibanding pada tahun 2024. Lantas, bagaimana dengan Ukraina? Seperti apa pembalasan yang dilakukan Kiev? Ukraina pun turut melakukan inovasi pada produksi drone-nya. Ukraina dilaporkan juga banyak menggunakan drone FPV di garis depan dan drone jarak jauh untuk menyerang infrastruktur di dalam Rusia. Namun ketimbang menyerang, Ukraina lebih banyak melakukan taktik defensif. Pertama, Ukraina memiliki senapan mesin yang dipasang di atas truk untuk menembak jatuh drone Rusia yang masuk ke wilayah udara Kiev. Kedua, Ukraina juga menggunakan tembakan senjata laser. Namun, tembakan laser ini punya keterbatasan, yakni hanya efektif jika digunakan pada drone berkecepatan rendah dan drone yang tak tahan panas. Ketiga, Ukraina menggunakan Electronic Warfare System. Alat ini bekerja dengan mendeteksi gelombang frekuensi drone Rusia dan kemudian memancarkan frekuensi yang bisa mengganggu kendali drone Rusia. Keempat, Ukraina juga mengandalkan sistem pertahanan udara rudal darat ke udara seperti rudal Patriot dan sistem pertahanan udara Man-Portable Air alias Manpad. Manpad biasanya ditembakkan secara manual oleh seorang tentara lewat bahunya. Sementara untuk Patriot, penggunaan rudal ini sejatinya kurang efisien jika dilihat dari biayanya. Pasalnya, dalam sekali tembak rudal Patriot, nilainya bisa mencapai 3 juta dolar Amerika Serikat. Sangat jauh jika dibandingkan drone Geran milik Rusia yang hanya bernilai 20.000 hingga 50.000 dolar Amerika Serikat. Sudah mahal, jumlah Patriot pun terbatas jika harus menangkal ratusan drone yang dikirim Rusia. Kini baik Rusia maupun Ukraina sama-sama terus mengembangkan inovasi pesawat nirawak bertenaga AI yang dapat membuat keputusan sendiri di medan perang. Rusia dan Ukraina juga tengah mengembangkan drone pencegat yang lebih murah ketimbang rudal. Pertanyaannya, apa dampak dari perang drone ini dan bagaimana dunia meresponsnya? Di Ukraina, serangan drone bisa memberikan tekanan psikologis bagi warga sipil yang terus hidup dalam ketakutan. Permukiman, sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas energi menjadi sasaran empuk serangan drone Rusia. Akibatnya, Ukraina terancam melewati musim dingin tanpa aliran listrik dan pemanas. Ukraina juga terpaksa harus membakar jutaan dolar Amerika Serikat demi drone Rusia yang hanya bernilai puluhan ribu dolar. Hal ini bisa menyebabkan stok rudal pertahanan cepat menipis dan membebani anggaran perang. Sementara di Rusia, serangan drone Ukraina menjadi ancaman bagi kilang minyak, depot amunisi, dan pabrik senjata Moskwa. Serangan-serangan Ukraina di fasilitas minyak bisa mengganggu mesin ekonomi Rusia yang bergantung pada penjualan minyak bumi.
Kebakaran di kilang minyak pun menyebabkan harga bensin melonjak dan gangguan di distribusi energi. Sementara secara global, perang drone Rusia dan Ukraina memaksa Barat, utamanya NATO, untuk ikut beradaptasi dengan aktif mengembangkan inovasi drone dan operasi anti-drone. Seorang peneliti Royal United Service Institute, Robert Tollett, menyebut NATO kemungkinan akan menggunakan drone dalam skala besar. Namun tak sebesar Rusia dan Ukraina karena NATO memiliki angkatan udara yang besar. Selain NATO, Taiwan juga sudah mempertimbangkan untuk mengembangkan drone serang murah. Aktor-aktor non-negara dan kartel narkoba pun juga semakin mengandalkan drone. Tollett menyebut perkembangan drone serang ini bisa menjadi tantangan jika pasukan sebuah negara tak memiliki kesiapan menghadapi perang modern. Dunia harus cepat beradaptasi karena Rusia dan Ukraina pun terus berinovasi. Pasalnya, analis Rusia di Institute for the Study of War, Katerina Stepanenko menyebut, Rusia dan Ukraina bisa berinovasi hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Perang Rusia dan Ukraina kini berubah menjadi ajang adu strategi drone. Rusia memanfaatkan serangan murah meriah untuk menguras pertahanan Kiev. Sementara Ukraina mengandalkan teknologi canggih meski berbiaya selangit. Pertarungan ini menunjukkan perang modern bukan lagi ditentukan siapa yang punya senjata paling besar, tetapi siapa yang paling cepat berinovasi dan beradaptasi. Dan di langit Ukraina, duel drone hari ini bisa jadi gambaran perang masa depan. Inovasi drone apalagi yang akan berkembang dalam dunia militer? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.